Saya pernah berpikir bahwa cinta adalah segalanya, bahwa pengorbanan tanpa batas akan membawa kebahagiaan abadi, sampai hari itu ketika pengkhianatan Bima menusuk hati saya seperti pisau tajam yang merobek jiwa. Saya mati dalam kecelakaan yang seharusnya bisa dihindari, tapi sekarang, entah bagaimana, saya terlahir kembali sebagai sahabatnya sendiri, melihat ke belakang pada kehidupan lama yang penuh kebohongan. Apakah ini kesempatan untuk membalas, atau justru jebakan yang akan membuat saya jatuh lebih dalam ke jurang yang sama? Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, tapi pikiran saya lebih kacau daripada badai di luar. Saya, yang dulu bernama Arya, sekarang berada di tubuh seorang pemuda bernama Dimas, sahabat karib Bima sejak kecil. Kenangan Kip sebelumnya masih segar, bagaimana Bima, dengan senyum manisnya, merayu saya, membuat saya meninggalkan segalanya untuknya, hanya untuk dikhianati dengan kekasih rahasianya yang ternyata saudara tiri saya sendiri. Rasa sakit itu membara di dada, tapi sekarang, sebagai Dimas, saya harus berpura-pura. "Dimas, kamu kenapa? Kelihatan murung," tanya Bima saat kami duduk di warung kopi kecil di pinggir Jalan Sudirman. Suaranya masih sama, lembut tapi penuh tipu daya. Saya menatapnya, hati bergejolak. Bagaimana bisa saya membenci orang yang pernah saya cintai begitu dalam? "Gak apa-apa, Bim. Cuma capek kerja," jawab saya pelan, tapi dalam hati, saya berteriak, "Kenapa kamu harus begitu kejam?" Setiap hari, saya berjuang dengan identitas baru ini. Dimas adalah anak tunggal dari keluarga sederhana di Bekasi, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil, sementara Bima adalah pengusaha muda yang sukses di bidang properti. Kami bertemu setiap akhir pekan, bermain bola atau sekadar ngobrol di kai. Tapi sekarang, setiap tatapan Bima membuat saya teringat malam itu, ketika dia meninggalkan saya sendirian di rumah sakit setelah kecelakaan yang dia sebabkan secara tidak langsung. "Kamu tahu, Dim, aku lagi pusing sama hubungan aku," curhat Bima suatu sore di taman kota. "Cewekku minta putus, tapi aku nggak bisa lepasin dia." Hati saya teriris. Cewek? Di Kip sebelumnya, dia bilang mencintai pria, mencintai saya. Apakah semuanya bohong? Saya ingin menampar wajahnya, tapi malah tersenyum. "Kenapa nggak coba cari yang baru? Mungkin ada yang lebih baik di dekatmu." Kata-kata itu keluar begitu saja, penuh sarkasme yang tersembunyi. Bima tertawa, tapi mata saya basah oleh air mata yang tak terlihat. Malam demi malam, saya bergulat dengan diri sendiri. Mengapa Tuhan memberi saya kesempatan ini? Untuk membalas dendam? Atau untuk memperbaiki? Saya mulai mengamati Bima lebih dekat. Dia bukan monster seperti yang saya bayangkan. Ada saat-saat ketika dia membantu tetangga miskin, atau ketika dia menangis diam-diam karena tekanan keluarga yang mengharuskan dia menikah dengan perempuan. "Aku capek, Dim, keluargaku nggak ngerti aku," katanya suatu kali, kepala bersandar di bahu saya. Sentuhan itu membuat hati saya berdegup kencang, campur aduk antara cinta lama dan kebencian baru. Saya ingin mendorongnya pergi, tapi tangan saya justru memeluknya. "Aku ada di sini, Bim." Kata-kata itu terasa seperti pengkhianatan terhadap diri saya sendiri. Bagaimana bisa saya masih peduli? Perlahan saya mulai menyusun rencana. Saya tahu rahasia Bima, dia punya hubungan gelap dengan seorang pria bernama Raka, yang di Kip sebelumnya adalah kekasih saya setelah Bima. Raka itu licik, memanfaatkan Bima untuk uang. Saya harus menghentikannya. "Bim, hati-hati sama Raka. Aku dengar dia lagi punya masalah keuangan," saran saya suatu hari. Bima memandang saya curiga. "Kenapa kamu tahu banyak tentang dia?" Saya tergagap, tapi cepat pulih. "Cuma gosip kantor." Dalam hati, saya berdoa agar dia percaya. Tapi semakin dekat, semakin sulit membedakan antara Dimas dan Arya. Saya mulai merasakan getaran lama itu lagi, ketika Bima tersenyum atau menyentuh tangan saya tanpa sengaja.
Apa aku gila, gumam saya sendirian di kamar. Konflik batin ini semakin dalam. Saya ingat bagaimana di Kip lalu, Bima berjanji selamanya, tapi meninggalkan saya saat saya paling butuh. Sekarang, sebagai sahabat, saya melihat sisi lain, Bima yang rapuh, yang berjuang dengan identitasnya di masyarakat Indonesia yang masih konservatif. Dim, kamu satu-satunya yang ngerti aku, katanya suatu malam di balkon apartemennya. Hujan kembali turun seperti simbol nasib kami. Saya ingin bilang, aku tahu segalanya, Bim. Aku adalah Harya. Tapi kata-kata itu tertahan. Malah saya bertanya, kamu suka cewek atau cowok sebenarnya? Bima terkejut, wajahnya memucat. Kenapa tanya gitu? Saya tersenyum pahit. Cuma penasaran. Jawabannya datang pelan, aku. Bingung, Dim. Hati saya hancur lagi. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang meningkat. Saya mulai menghindari Bima, tapi dia selalu mencari saya. Dim, jangan tinggalin aku, pesannya suatu pagi. Saya baca berulang-ulang, air mata menetes. Mengapa dia begini? Apakah dia benar-benar peduli, atau ini hanya permainan? Saya putuskan untuk bertemu Raka secara diam-diam, di sebuah kai di Kemang, saya duduk di depannya. Raka, tinggalkan Bima. Dia nggak pantas sama kamu. Raka tertawa sinis. Siapa kamu? Sahabatnya? Atau mantan? Kata-katanya seperti petir. Bagaimana dia tahu? Aku tahu banyak, jawab saya dingin. Tapi dalam hati, ketakutan muncul. Apakah rahasia saya akan terbongkar? Pertemuan itu membuat semuanya berubah. Raka mengancam akan memberitahu Bima tentang masa lalu yang entah bagaimana dia curigai. Saya panik, tapi juga marah. Kamu yang menghancurkan segalanya di Kip lalu, teriak batin saya. Saya pulang dengan kepala pusing, dan Bima sudah menunggu di depan pintu. Dim, ada apa? Kamu aneh akhir-akhir ini. Saya tak tahan lagi. Bim, aku suka kamu. Kata-kata itu keluar tanpa rencana. Bima terdiam, mata melebar. Dimas. Hati saya berdegup kencang. Ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Malam itu, kami berbicara panjang. Bima mengaku bahwa dia juga merasakan sesuatu terhadap saya, tapi takut. Di Indonesia ini, Dim, susah. Keluarga, masyarakat. Saya mengangguk, tapi dalam hati, saya berpikir, kamu pernah bilang hal yang sama padaku, Arya. Apakah ini ulangan? Saya mulai ragu dengan rencana balas dendam. Mungkin ini kesempatan untuk cinta yang benar. Tapi Raka tak diam, dia mulai menebar gosip di lingkaran kami. Bima dan Dimas. Mereka aneh, katanya pada teman-teman. Tekanan mulai datang. Saya bergulat dengan emosi yang semakin dalam. Setiap sentuhan Bima sekarang terasa seperti api membakar luka lama. Aku takut kehilanganmu, Dim, katanya suatu hari. Saya ingin percaya, tapi bayangan pengkhianatan masih menghantui. Apakah saya bisa memakan? Atau harus saya akhiri semuanya? Rasa bingung semakin menyelimuti saya. Setelah pengakuan itu, hubungan kami berubah. Bima mulai lebih perhatian, mengirim pesan setiap pagi, mengajak jalan-jalan ke pantai di Anyer. Tapi setiap kali, saya ingat wajah Arya yang dulu, wajah saya sendiri, yang penuh harapan tapi berakhir tragis. Dim, kamu mikir apa? Tanya Bima saat kami duduk di pasir, matahari terbenam. Gak, cuma senang. Bohong. Dalam hati, saya berteriak, kenapa kamu harus mirip sekali dengan dulu? Apakah ini jebakan? Raka tak berhenti. Dia menelepon saya malam itu. Dimas, atau siapapun kamu, tinggalkan Bima atau aku akan cerita semuanya. Ancaman itu membuat saya gemetar. Apa yang dia tahu? Mungkin dia ingat Arya dari Kip lalu. Saya harus bertindak.
Saya ajak Bima bertemu di rumahnya. Bim, Raka lagi ancam aku. Bima marah. Apa? Kenapa? Saya ceritakan separuh kebenaran. Dia bilang kita terlalu dekat. Bima memeluk saya. Aku nggak peduli. Aku pilih kamu. Kata-kata itu manis, tapi saya ragu. Dikit lalu, dia pilih Raka. Konflik batin semakin hebat. Saya mulai mimpi buruk, melihat diri saya mati. Bima tertawa dengan Raka. Bangun dengan keringat dingin, saya peluk bantal, berbisik, Arya, makan aku jika aku jatuh lagi. Tapi perasaan terhadap Bima tumbuh. Dia bawa saya ke pasar malam di Jakarta, beli sate ayam, tertawa bersama. Ini seperti mimpi, Dim. Ya, mimpi yang bisa jadi mimpi buruk. Suatu hari, keluarga Bima datang. Ayahnya, seorang pengusaha kaya, memaksa Bima menikah dengan seorang gadis dari keluarga terpandang. Kamu harus lanjutkan garis keluarga, katanya tegas. Bima gelisah. Dim, aku nggak mau. Saya peluk dia diam-diam, lawan saja. Tapi dalam hati saya berpikir, ini ujian. Apakah dia akan khianati lagi? Raka muncul lagi, kali ini di kantor saya. Aku tahu kamu bukan Dimas biasa. Kamu seperti Arya. Jantung saya berhenti. Apa maksudmu? Dia tersenyum licik. Arya mati karena Bima, kan? Kamu reinkarnasi. Saya denial, tapi ketakutan membesar. Saya lari pulang, menangis sendirian. Tuhan, kenapa ini terjadi? Bima datang malam itu, khawatir. Bim, cerita dong. Saya tak tahan. Bim, aku punya rahasia. Tapi saya berhenti. Belum saatnya. Kami habiskan malam berbicara tentang mimpi, tentang cinta yang dilarang di Indonesia. Aku cinta kamu, Dim, katanya pelan. Ciuman pertama itu lembut, tapi hati saya penuh badai. Apakah ini nyata? Tekanan dari luar semakin kuat. Teman-teman mulai bergosip. Dimas dan Bima. Gila ya. Saya abaikan, tapi Bima terguncang. Dim, mungkin kita harus berhenti. Kata-kata itu seperti pisau. Kenapa? Takut, tanya saya marah. Dia menangis. Aku takut kehilangan semuanya. Hati saya hancur. Ini pengulangan. Saya putuskan konfrontasi Raka. Di sebuah hotel di Bogor, saya temui dia. Hentikan, Raka. Apa maumu? Dia tertawa. Wang. Atau aku cerita pada keluarga Bima. Pemerasan. Saya marah. Kamu yang menghancurkan Arya, teriak saya. Raka terkejut. Arya. Kamu tahu dia. Saya sadar kesalahan. Lupakan. Tapi dia curiga. Pulang saya bertemu Bima. Dim, aku putuskan Raka. Berita bagus, tapi saya ragu. Kenapa sekarang? Karena kamu. Hati saya meleleh, tapi konflik batin tetap, percaya atau tidak. Malam demi malam, saya renungkan. Cinta ini semakin dalam, tapi luka lama belum sembuh. Arya, apa yang harus aku lakukan, gumam saya. Jawabannya datang dalam mimpi, makan. Tapi bisakah? Emosi semakin memuncak. Saya mulai merasakan sakit yang lebih dalam, campur antara harapan dan ketakutan. Setiap tatap Bima membuat saya ingin lari, tapi juga ingin tinggal. Ini badai yang tak berujung. Badai emosi semakin ganas. Setelah Bima putus dengan Raka, hubungan kami semakin dekat. Kami habiskan waktu di Bali, liburan singkat. Di pantai Kuta, angin laut meniup rambut kami. Dim, ini seperti awal baru, katanya, tangan bergandengan. Tapi dalam hati, saya berjuang, ini awal atau akhir. Kenangan Arya muncul lagi saat Bima janji serupa tapi bohong. Bim, janji nggak khianati aku, tanya saya pelan. Dia peluk saya erat. Janji.
Tapi keraguan tetap. Raka tak menyerah. Dia kirim pesan ancaman, aku punya bukti tentang Arya. Kamu adalah dia. Bagaimana dia tahu? Mungkin ada koneksi supranatural. Saya panik tapi sembunyikan dari Bima. Dim, kamu lagi mikir apa? Tanyanya di hotel. Enggak. Bohong lagi. Konflik batin membara, cerita atau tidak. Kembali ke Jakarta, tekanan keluarga Bima meningkat. Ibunya datang, menangis. Bima, kamu harus nikah. Jangan buat keluarga malu. Bima bingung. Dim, aku nggak bisa. Saya dukung dia. Lawan Bim. Tapi dalam hati, saya takut dia pilih keluarga seperti dulu. Suatu malam, Raka datang ke apartemen Bima. Bima, Dimas bohong. Dia reinkarnasi Arya. Bima tertawa. Gila lu. Tapi Raka tunjuk bukti oto lama Arya yang mirip saya sekarang. Bima memandang saya. Dim. Hati saya hancur. Bim, dengar aku. Malam itu saya ceritakan semuanya. Aku Arya, Bim. Aku mati karena kamu khianati aku dengan Raka. Bima terkejut, menangis. Arya. Mustahil. Tapi dia ingat. Aku salah dulu. Aku takut. Pengakuan itu membuat emosi meledak. Saya marah, menangis. Kenapa kamu lakuin itu? Dia peluk saya. Ma, Arya. Dimas. Konflik semakin dalam. Saya makan. Atau balas. Raka pergi tapi kerusakan sudah ada. Bima depresi. Aku nggak pantas sama kamu. Saya peluk dia. Kita bisa mulai lagi. Tapi luka dalam. Keluarga Bima tahu gosip. Ayahnya marah besar. Putuskan hubungan aneh itu. Bima lawan. Aku cinta Dimas. Pertengkaran hebat. Saya lihat dari jauh, hati sakit. Ini harga cinta kami. Saya bergulat sendirian. Arya, kamu bodoh jatuh lagi. Tapi cinta ini lebih kuat. Setiap malam saya renungkan pengampunan. Emosi semakin berat, air mata tak berhenti. Bima datang memohon. Jangan tinggalin aku. Saya peluk dia, tapi ragu tetap. Ini klimaks emosi yang menyiksa. Hari-hari berikutnya, kami sembunyi. Tapi Raka kembali dengan rencana balas dendam. Dia laporkan kami ke polisi atas tuduhan palsu. Tekanan maksimal. Saya putuskan hadapi. Bim, kita lawan bersama. Tapi dalam hati, ketakutan membesar. Emosi semakin dalam, seperti lautan yang menelan. Emosi yang membara sekarang seperti api yang tak terkendali. Setelah pengakuan, Bima dan saya menghadapi badai bersama. Polisi datang, tapi tuduhan Raka tak berdasar. Kami lolos, tapi reputasi rusak. Teman-teman menjauh. Dim, ma, aku bawa kamu ke sini, kata Bima menangis. Saya peluk dia. Kita bersama. Tapi dalam hati saya berteriak, ini pengulangan luka. Raka tak berhenti. Dia sebarkan foto kami di media sosial. Pasangan gay di Jakarta. Komentar kebencian datang. Keluarga saya sebagai Dimas marah. Kamu bikin malu. Saya depresi. Arya, kenapa aku pilih ini lagi, gumam saya sendirian. Bima semakin rapuh. Dim, mungkin kita pisah. Kata itu hancurkan saya. Jangan. Kamu janji. Pertengkaran hebat. Aku takut, Arya, teriaknya. Nama-lama itu membuat air mata mengalir. Kami menangis bersama, emosi meledak. Saya putuskan lari ke Bali lagi. Di sana, kami bicara hati ke hati. Bim, aku makan masa lalu. Tapi janji setia. Dia angguk. Aku cinta kamu selamanya.
Cinta semakin dalam, tapi konflik batin tetap percaya sepenuhnya. Kembali, ayah Bima ultimatum, pilih keluarga atau dia. Bima pilih saya. Aku tinggalkan semuanya. Hati saya campur aduk. Bahagia tapi takut. Raka konfrontasi terakhir. Di sebuah gudang tua, dia ancam dengan pisau. Kamu rebut Bima. Saya lawan. Dia pilih aku. Perkelahian hebat. Bima datang, selamatkan saya. Raka ditangkap. Setelah itu, emosi mencapai puncak. Saya menangis di pelukan Bima. Aku takut kehilanganmu. Dia bisik, aku di sini. Tapi luka dalam masih ada. Setiap malam, saya renungkan, apakah pengampunan ini benar? Emosi semakin berat, seperti beban yang menekan jiwa. Kami mulai hidup baru, pindah ke Yogyakarta. Tapi gosip ikut. Saya depresi berat. Bim, aku capek. Dia dukung saya. Konflik batin memuncak, makan total atau biarkan luka. Air mata tak henti. Api emosi sekarang membakar segalanya. Setelah kejadian Raka, kami pindah ke Yogyakarta mencari kedamaian. Tapi bayangan masa lalu menghantui. Dim Arya, kamu mimpi buruk lagi? Tanya Bima setiap malam. Saya angguk, menangis. Aku ingat kematianku. Dia peluk saya erat, tapi rasa bersalah di matanya makin jelas. Makan aku, sayang. Kata itu manis, tapi luka dalam semakin dalam. Keluarga Bima putus hubungan. Kamu bukan anakku lagi, kata ayahnya. Bima hancur. Dim, worth it kah? Tanyanya. Saya jawab, ya. Tapi dalam hati, keraguan muncul, apakah aku egois? Suatu hari, saya temukan surat lama dari Arya, saya sendiri. Bima, aku cinta kamu meski kianat. Air mata mengalir. Kenapa aku masih cinta, gumam saya. Konflik semakin hebat. Bima mulai minum, stres. Aku gagal, Dim. Saya marah. Jangan menyerah. Pertengkaran lagi. Kamu yang buat aku begini, teriaknya. Hati saya robek. Saya lari ke Candi Borobudur, renungkan sendirian. Tuhan beri petunjuk. Emosi meledak, tangis histeris. Aku lelah. Bima cari saya. Jangan tinggalin aku. Kami rekonsiliasi, tapi luka tambah dalam. Raka keluar penjara, ancam lagi. Aku akan hancurkan kalian. Kami takut. Saya putuskan hadapi. Bim, kita lawan. Pertemuan terakhir, Raka minta maaf. Aku salah. Tapi bohong. Dia serang lagi. Bima lindungi saya, terluka. Di rumah sakit, emosi puncak. Bim, jangan mati, menangis saya. Dia bangun, aku baik. Pengampunan total datang. Aku makan semuanya. Air mata bahagia. Tapi trauma tetap. Setiap hari, emosi bergejolak lebih kuat. Emosi yang membuncah sekarang seperti tsunami yang menyapu segalanya. Setelah Bima sembuh, kami putuskan mulai benar-benar baru. Dim Arya, mari kita nikmati hidup, katanya. Kami buka usaha kecil di Yogyakarta, toko kopi dengan nuansa tradisional Jawa. Tapi setiap pelanggan yang bergosip membuat hati saya sakit. Mereka pasangan itu, bisik mereka. Saya abaikan, tapi dalam hati berteriak, kenapa dunia begini kejam? Bima semakin kuat, tapi saya semakin rapuh. Malam-malam insomnia, ingat kematian, pengkhianatan. Bim, aku takut ini mimpi. Dia peluk saya. Ini nyata. Cinta kami semakin dalam, tapi konflik batin seperti racun lambat. Suatu hari, keluarga Bima datang. Ibunya menangis. Makan kami. Rekonsiliasi. Kami terima kalian. Bahagia, tapi saya ragu, benarkah? Raka muncul lagi, kali ini benar minta maaf. Aku salah besar. Saya makan.
Pergi mulai baru. Pengampunan itu bebaskan saya. Tapi emosi terakhir meledak saat ulang tahun Bima. Saya siapkan kejutan tapi tiba-tiba ingat hari mati saya. Menangis sendirian. Bima temukan saya. Arya, apa lagi? Saya cerita semua, aku takut kianat lagi. Dia berlutut. Aku janji selamanya. Ciuman itu penuh air mata. Aku percaya. Kami hidup bahagia, mendukung komunitas LGBTQ di Indonesia diam-diam, cinta kami jadi inspirasi. Dalam hati, saya berterima kasih pada reinkarnasi. Dari buta menjadi melihat, dari kianat ke pengampunan. Hidup ini indah, meski penuh luka. Emosi akhir ini damai tapi dalam.